Bagaimana kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam. Yang pertama, kita akan mempelajari teori dan saluran masuknya agama Islam di Nusantara. Proses masuknya Islam ke Indonesia yang terkait dengan perdagangan dan penyaluran antar benua, para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai asal dan proses penyebaran Islam di Nusantara ini. Terdapat 6 teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui pedagang Gujarat pada abad ke-13. Bukti yang mendukung termasuk batu nisan yang serupa di Samudra Pasai dan Cambai. Namun teori ini lemah karena Gujarat saat itu mayoritas Hindu dan menganut mazhab Syafi'i. Hanafi, berbeda dengan Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i. Yang kedua ada teori Persia yang menyebutkan bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh kaum Syiah dari Persia pada abad ke-7. Bukti pendukungnya termasuk peringatan Asyura dan kesamaan budaya, misalnya kaligrafi dan istilah-istilah dalam Persia. Adapun kelemahan teori ini adalah ketidakmungkinan penyebaran besar-besaran dari Persia saat itu karena kekuasaan Islam masih dipegang oleh dinasti Umayyah. Yang ketiga ada teori Mekah, menyatakan bahwa Islam dibawa langsung oleh para musafir Arab sejak abad ke-7. Bukti mendukung termasuk keberadaan perkampungan Arab di Sumatera Barat dan pengaruh mazhab Syafi'i yang kuat dari Mekah dan Mesir. Namun teori ini kekurangan bukti rinci terkait peran bangsa Arab dalam penyebaran Islam. Keempat ada teori India, menyebutkan bahwa Islam datang melalui Coromandel dan Malabar di India, bukan Gujarat. Teori ini didukung oleh perbedaan antara mazhab di Gujarat dan Nusantara serta perbedaan batu nisan yang ditemukan di sana. Yang kelima ada teori Bangladesh atau teori Bengali yang mengusulkan bahwa Islam datang dari Bengal. Dibuktikan dari keberadaan batu nisan Maulana Malik Al-Saleh yang mirip dengan batu nisan dari Bengal, bukan Gujarat. Yang terakhir ada teori Cina, menyatakan bahwa Islam dibawa perantauan Muslim dari Cina yang menetap di Nusantara. Buktinya keberadaan arsitektur masjid Cina, catatan tentang perdagangan Cina, dan asal-usul Raja Demak Raden Patah. Menurut Yumardi Azra, Islam datang ke Indonesia secara kompleks dari berbagai tempat, kelompok, dan waktu yang berbeda-beda. Tidak ada teori tunggal yang sepenuhnya benar, melainkan prosesnya itu melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan. Pengaruh kerajaan Islam pada masyarakat Nusantara. Yang pertama, pengaruh kebudayaan Islam pada masyarakat Nusantara. Ada pengaruh kebudayaan Islam pada bahasa dan nama. Di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional rupanya banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab yang sudah begitu menyatu dengan bangsa Indonesia. Bukan hanya dalam komunikasi sehari-hari, penggunaan bahasa Arab juga sering ditemukan dalam surat kabar, buku, undangan, dan lain-lain. Yang kedua, pengaruh kebudayaan Islam pada adat istiadat. Adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Meski begitu, beberapa kebudayaan yang telah ada sebelumnya tetap dipertahankan dengan adanya penyesuaian agar sesuai dengan ajaran Islam. Hal inilah yang kemudian memunculkan akulturasi budaya Islam dan budaya sebelumnya. Pengaruh kebudayaan Islam pada bidang ekonomi. Kedatangan pedagang Muslim ke Indonesia mendorong terbentuknya kota perdagangan, di mana para pedagang Muslim akan tinggal untuk waktu yang cukup lama karena menunggu perubahan angin musim agar bisa kembali berlayar.
Beberapa pengaruh kebudayaan Islam dalam bidang ekonomi dan perdagangan bisa terlihat dari adanya kewajiban membayar zakat, sedekah, dan menyantuni anak yatim. Dan yang keempat di sini, pengaruh kebudayaan Islam dalam bidang kesusastraan. Yang pertama, suluk, yang merupakan salah satu karya sastra yang berisi ajaran tasawuf. Contohnya adalah suluk Ijil yang berisi tentang nasihat Sunan Bonang kepada muridnya yang bernama Wijil, yang merupakan bekas abdi di kerajaan Majapahit. Yang kedua, ada hikayat yang pada dasarnya sama dengan cerita rakyat yang telah ada sebelum ajaran Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja cerita rakyat tersebut disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga ada babat yang merupakan kisah sejarah dan memuat silsilah raja-raja dari kerajaan Islam. Yang keempat syair yang merupakan puisi lama yang diciptakan dengan adanya sentuhan ajaran Islam di dalamnya. Lalu ada pengaruh kebudayaan Islam dalam kesenian dan bangunan ibadah. Dalam bidang kesenian, pengaruh kebudayaan Islam bisa terlihat dalam irama kasidah, hadroh, gambus, dan berbagai macam karya lagu yang bernafaskan Islam. Biasanya berupa sholawat, lagu-lagu Islami, dan lain-lain. Sedangkan dalam seni rupa masyarakat Indonesia juga mengenal seni kaligrafi. Lalu untuk pengaruh selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Islam dalam bidang politik. Masuknya budaya dan agama Islam di Indonesia turut berpengaruh dalam bidang politik. Runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha mulai digantikan dengan kerajaan bercorak agama Islam, dan dalam sistem pemerintahannya didasarkan dengan hukum Islam. Gelar raja pada kerajaan Islam adalah sultan yang dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu dan didampingi oleh ulama. Untuk selanjutnya pengaruh kebudayaan Islam dalam bidang sosial. Sebelum ajaran Islam masuk ke Indonesia, dalam ajaran Hindu-Buddha dikenal adanya sistem kasta yang membedakan masyarakat ke dalam beberapa golongan seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengaruh di bidang pendidikan. Selanjutnya persebaran kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kesultanan Islam di Nusantara. Persebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan pendekatan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Berikut ini adalah beberapa cara persebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad 11 hingga abad ke-13. Yang ketiga ada melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Nusantara. Yang keempat, melalui akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga abad ke-14. Yang kelima ada jalur politik. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan melalui pendekatan politik. Salah satunya adalah berdirinya Kesultanan Demak yang kental dengan peran Wali Songo. Berdirinya Kesultanan Demak ini memudahkan penyebaran Islam di tanah Jawa. Ketika seorang raja telah memeluk Islam, maka rakyat pun akan berbondong-bondong mengikutinya. Nah, untuk kesimpulan pada video kali ini, yaitu mempelajari secara penting untuk memahami peran manusia dan perubahan sosial dari waktu ke waktu. Sejarah melatih cara berpikir diakronik dan sinkronik yang membantu kita memahami sebab, akibat, serta keberlanjutan dalam kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, agama dan budaya ini masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan pengajaran, membentuk kebudayaan dan struktur sosial dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya. Sementara itu, pada masa Islam, agama Islam masuk melalui perdagangan dan dakwah, mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi dengan munculnya kesultanan seperti Demak dan Aceh. Secara keseluruhan, sejarah Indonesia mencerminkan bagaimana pengaruh Hindu-Buddha
dan Islam membentuk perkembangan masyarakat Nusantara dan pentingnya memahami perubahan ini untuk mengenali identitas bangsa. Nah, setelah kalian mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam, kalian bisa mengerjakan soal latihan pada gambar di samping.